Ya, kemudian kita sangat familiar dengan satu ayat dalam surat Al-Anfal ayat 60 ya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkanlah lahum untuk mereka atau untuk para musuh-musuh Allah ini mastata'tum apa yang kalian mampu min quwwatin dari kekuatan. Ya, jadi maksudnya kita hendaknya ketika ingin mengalahkan musuh-musuh Islam, ini kita mempersiapkan diri kita semaksimal kemampuan kita. Ya seperti itu. Ya, jadi kata-kata persiapan ini juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituliskan betul-betul di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk persiapan-persiapannya. Ya, saya ulang dari awal tadi ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ayat saja, berikan perintah saja, itu di situ sudah mengandung persiapan secara mental ya gitu. Dari mulai ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kita itu dipanggil dengan panggilan yang paling mulia. Orang-orang yang beriman ini orang-orang yang paling mulia. Kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Ya, kita masuk ke pembahasan persiapan ruhiyah atau persiapan mental. Ruhiyah atau mental atau spiritual ini adalah unsur yang paling penting dalam melaksanakan satu amal. Ya, karena memang amal ini inti pokoknya ya ada di ruhiyah. Meskipun nanti hal-hal yang lain ini mendukung, fisik mendukung, harta benda mendukung, fasilitas mendukung dan sebagainya. Tetapi yang pertama yang perlu kita perbaiki adalah ruhiyah kita dulu, mental kita dulu. Termasuk orang bisa mempersiapkan fisik dengan baik ini karena dia sudah punya keyakinan bahwa saya akan melakukan sesuatu yang berat, maka saya melakukan persiapan secara fisik. Ini karena ruhiyahnya sudah jalan. Ketika ruhiyahnya belum jalan, maka dia tidak akan mau untuk melaksanakan persiapan itu. Ketika ruhiyahnya sudah jalan, ya, maka dia akan mempersiapkan harta benda, mempersiapkan fasilitas dan sebagainya agar nanti pelaksanaannya akan bisa selesai dengan baik. Ya seperti itu. Ya, amal-amal yang berat, ini bisa menjadi terasa ringan ketika ruhiyahnya itu bagus, ruhiyah kita itu bagus. Jadi seorang ingin melakukan suatu pekerjaan yang berat, ya, ketika didukung dengan ruhiyah yang tinggi, ya, ruhiyahnya bagus, maka dia menjadi ringan. Kita berikan contoh dulu para sahabat Rasulullah SAW, mereka ketika sholat qiyamul lail itu sholatnya berjam-jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Mereka kuat berdiri dalam beberapa jam, dan itu setiap hari, hampir setiap hari. Karena Rasulullah SAW ini beliau selalu qiyamul lail, dan dikatakan sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa sampai kuat seperti itu? Karena dia punya ruhiyah, punya keyakinan bahwa dengan melakukan hal ini saya akan mendapatkan pahala dari Allah dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Rasulullah SAW itu sudah diampuni dosa-dosanya, maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, ketika Rasulullah SAW setiap hari qiyamul lail dengan qiyam yang panjang, ini ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau masih qiyam dengan qiyam yang panjang? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Artinya orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan amal-amal sunnah yang banyak, amal-amal sunnah yang berat-berat. Dia bisa menjadi ringan karena apa? Merasa dia itu sudah diberikan nikmat yang sangat banyak, sehingga untuk minimal untuk mengimbangi kenikmatan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya, dia akhirnya melakukan amal-amal
Sebaliknya, ya sebaliknya, ketika amal itu ringan, ya, amalnya ringan saja, kecil saja. Tetapi ternyata ruhiyah seseorang itu sedang down, sedang turun, ya. Ruhiyahnya tipis, ya. Maka amal-amal ringan itu tidak akan terlaksana, Kita lihat beberapa teman kita, mereka bisa membaca Al-Quran setiap hari 1 juz, bahkan 2 juz atau 3 juz setiap hari. Bahkan yang menghafalkan Al-Quran bisa dia berkali-kali atau berjuz-juz dalam setiap hari. Kenapa? Karena dia ruhiyahnya dia jaga terus, dia naikkan terus supaya dia bisa melakukan itu. Tapi mungkin juga kita lihat banyak di antara kita dan teman-teman kita ini membaca Al-Quran beberapa lembar saja sudah merasa capek, merasa lelah. Kenapa? Ya ini karena ruhiyahnya kurang, ya seperti itu. Ya, sebenarnya ini juga bisa kita lihat contoh dalam amal-amal yang sifatnya amal-amal duniawi, amal-amal yang biasa saja. Jadi amal itu kalau dalam bahasa Arab diartikan dalam bahasa Indonesia artinya kerja. Amila ya'malu artinya bekerja. Kalau kita beramal, ya berarti bekerja. Beramal itu bisa beramal yang baik dan beramal yang buruk. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan kata beramal, ya beramal ini masih umum, apakah amal baik atau amal buruk. Tetapi memang biasanya kalau dalam bahasa Indonesia, ya ini kata orang kita harus banyak beramal. Ya. Amal ini adalah konotasinya bagus. Ya, gitu. Jadi amal ini arahnya bagus. Kalau amal yang buruk ya perbuatan yang buruk itu aja, tidak ada kata-kata amalnya. Ya, oke ya. Jadi seperti itu, seorang yang ingin melakukan sesuatu yang ringan, ya. Misalnya hanya berjalan ke toko, ya. Dari rumah ke toko jalan jarak 100 meter. Ini kalau tidak ada motivasi yang kuat, malas gitu ya. Dimintai tolong untuk membelikan roti ke toko depan, kayaknya berat sekali. Tapi ketika ruhiyahnya itu kuat, ya, ketika motivasinya itu kuat, ya, itu kira-kira kita itu disuruh mengangkat beras 25 kilo itu mau gitu, datang. Ya. Jadi sangat berbeda sekali antara orang yang mempunyai keyakinan dengan orang yang tidak mempunyai keyakinan. Kita contohkan sholat, ya, sholat berjamaah di masjid. Ya, ketika ya, dulu belum ada corona, kalau sekarang memang jamaah ke masjid ini di stop dulu. Ya, jamaah ke masjid, banyak orang mengatakan berat. Kenapa? Karena ngantuk. Tetapi misalnya kita coba satu masjid ini mencoba berikan pengumuman di situ, siapapun yang sholat subuh berjamaah di masjid ini pada hari Ahad, maka akan diberikan uang 100.000. Kira-kira menjadi ringan atau menjadi berat? Ya tentu uang 100.000 itu menjadikan dirinya ringan. Kenapa? Karena dia yakin akan dapat uang itu. Padahal kalau kita lihat pahala sholat subuh bersama di masjid itu lebih besar atau lebih kecil daripada uang 100.000. Tentu kita sepakat menjawab bahwa pahalanya jauh lebih besar daripada uang 100.000, jauh lebih besar. Tapi kenapa ketika uang 100.000 itu tidak ada, banyak di antara manusia tidak mau sholat berjamaah di masjid. Tapi ketika ada uang 100.000 maka ia berduyun-duyun ke masjid. Ya berarti ini motivasi akhirat atau pahala akhirat ini belum diyakini sepenuhnya. Hanya sekedar wacana saja. Jadi tidak ada keyakinan yang memang benar-benar masuk ke dalam hati. Kalau kita yakin dengan pahala-pahala akhirat, tentu apakah akan diberikan uang 100.000 atau tidak, kita berangkat ya. Kenapa? Karena pahala dari Allah
Allah jauh lebih besar daripada uang 100.000. Ya, insyaallah bisa dipahami penjelasan ini ya. Ya, jadi yang pertama persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan ini adalah persiapan ruhiyah. Kita siapkan ruhiyah kita dengan sebaik-baiknya. Minimal yang pertama kita merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Senang, hati kita merasa senang. Ya, gitu ya. Jadi senang itu ya sulit digambarkan ya. Orang akan tersenyum, orang akan merasa berseri-seri dan sebagainya ketika datang bulan Ramadan. Ya. Dan alhamdulillah kita saat ini sudah sangat dekat dengan bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, senang dalam artian memang senang karena kita akan bisa beribadah dengan lebih baik. Kita akan bisa mendapatkan pahala dari Allah dengan lebih banyak. Kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih dekat lagi. Nah, itu senang yang benar. Tetapi ada juga memang beberapa yang senangnya itu bukan karena itu, ya gitu. Atau ya karena itu tapi karena yang lain juga. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas kesenangan datangnya bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang ada itu nomor satu. Bukan hanya karena ya mungkin ada orang non Muslim ya. Orang non Muslim juga banyak yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena barangkali dia seorang pedagang non Muslim. Ketika bulan Ramadan dagangannya laris, jual baju laku. Atau ya kalau sekarang ini juga musim ya banyak jual kurmanya laku keras. Bahkan ada di antara teman-teman kita yang dapat pesanan sangat banyak. Ya ini senang dengan itu. Ya, tapi hendaknya tidak hanya itu kesenangan yang kita ada dalam hati kita, tapi kesenangan di bulan Ramadan memang karena datangnya bulan Ramadan ini hati kita menjadi senang. Ya begitu. Ya, apa yang harus kita lakukan agar ruhiyah kita ini bisa siap untuk menghadapi bulan Ramadan? Pertama, kita memperbanyak doa. Ya, doa yang sudah sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya, doa ini diajarkan oleh Rasulullah agar kita siap-siap menyambut bulan Ramadan 2 bulan sebelumnya. Ya, jadi 2 bulan sebelum Ramadan ini kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, ya, bulan Rajab. Ya, mungkin sedikit menggunakan bacaan yang biasanya kita itu membaca Allahumma barik lana fi Rajab, ini kurang pas. Yang pasnya Allahumma barik lana fi Rajabin, surat Tanwin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana, sudah benar, wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, nah sudah benar. Jadi pasnya Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Atau kalau biar nggak salah ya kita cukupkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sudah cukup seperti itu. Ya, jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah berdoa, dan doa itu dilantunkan terus-menerus. Ya mungkin kita banyak yang lalai berdoa, hanya berdoa sekali 2 kali. Padahal waktunya lama, waktunya 2 bulan. Bagaimana kalau seandainya kita itu setiap hari berdoa? Setiap hari berdoa, ya Allah. Setiap hari, ya habis salat subuh, habis salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, berdoa terus. Bahkan di qiyamul lail kita berdoa. Dengan doa itu, mungkin ada yang ini ya, ada yang bertanya ya, kenapa sering-sering berdoa? Kan cukup sekali saja. Kan kita cuma ingin diberikan keberkahan, sudah cukup. Kita ingin disampaikan di bulan Ramadan sekali sudah cukup. Ya, tetapi sebenarnya doa ini adalah sesuatu yang sangat penting.
karena doa ini termasuk ibadah. Ya bahkan dikatakan bahwa doa mukhul ibadah. Doa ini adalah intinya ibadah. Mukh itu artinya otak. Jadi inti. Jadi ketika kita berdoa maka sama saja dengan beribadah. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa. Rasulullah SAW mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan doa kalian.